Halo pemirsa, waktunya untuk VOA She Magazine. It's time for sharing and empowering mengenai berbagai kisah menarik seputar perempuan dan informasi menarik lainnya dari Amerika Serikat dan mancanegara. Bareng saya Vina Muptadi dari negara bagian Maryland. Dan saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Apa kabar pemirsa She Magazine? Mudah-mudahan tetap semangat ya. Dan kayaknya kita sudah gembar-gembor ya sebelum tahun 2021 untuk ngajakin pemirsa She Magazine untuk ikutan kuis VOA She Magazine. Dan ini berhadiahnya juga seru banget ya, pokoknya siap-siap untuk dapetin handphone. Karena kita mengajak pemirsa untuk selfie di depan TV, di depan She Magazine. Dan nyebutin apa sih liputan yang menjadi inspirasi para pemirsa She Magazine. Betul sekali, dan kita sudah menentukan pemenangnya nih. Ada 2 pemenang yang beruntung mendapatkan handphone dan juga 3 pemenang yang mendapatkan hadiah hiburan. Penasaran siapa tahu itu adalah Anda pemirsa? Makanya nonton terus ya She sampai habis pokoknya hari ini. Pokoknya jangan kemana-mana, dan saatnya sekarang untuk News Flash. Sekolah DJ khusus perempuan di Tunisia berusaha melatih para calon DJ membantu meluncurkan karir dalam profesi tersebut, sekaligus melawan stereotip yang mengatakan seni mixing lagu hanya bisa dilakukan oleh laki-laki. Seorang pelukis Lebanon berusia 93 tahun, Yolande Labaki, membuat dan membagikan 100 boneka untuk menghibur anak-anak yang trauma pasca ledakan besar di ibu kota Beirut pada 2020. Film animasi Nigeria Lady Bucket and the Motley Mobsters menambah keragaman industri film Nollywood. Filmnya menceritakan kisah seorang anak perempuan yang mengatasi problematika hidup dengan bantuan makhluk mitologi. VOA She Magazine, sharing and empowering. Seperti biasa kita akan sharing nih mengenai kiprah perempuan, nggak cuma di Amerika tapi juga di mancanegara. Di Senegal ada banyak perempuan yang keren banget nih. Seperti kita tahu di sana ini ya, kebutuhan energi ini sekitar 50%-nya kebutuhan energi rumah tangga itu masih memerlukan arang dan juga kayu bakar. Namun sayangnya dengan penggunaan arang dan kayu bakar ini ya, ini kan bisa menimbulkan polusi dan deforestasi. Tapi ada solusinya ya? Ada solusinya. Sebuah lembaga ekologi mengajak ibu-ibu di rumah tangga ini untuk membuat arang biomasa. Arang biomasa ini ramah lingkungan karena tidak harus merambah hutan-hutan untuk mencari kayu, tapi menggunakan jerami sebagai biomasa bahan bakar. Sekitar 50% rumah tangga di Senegal masih bergantung pada kayu atau arang kayu untuk memasak. Untuk memerangi polusi udara dan penggundulan hutan, koperasi perempuan ini memproduksi arang biomasa yang terbuat dari jerami. Mereka membakar dan mencampur jerami yang hangus dengan tanah liat dan air. Hasilnya adalah arang organik netral karbon yang tidak berasal dari penebangan pohon. Campuran jerami yang dipres dan dikeringkan ini menghasilkan sekitar 150 briket arang biomasa setiap hari. Inisiatif ini mendiversifikasi ekonomi wilayah pedesaan, di mana banyak orang masih mencari nafkah dari peternakan dan perikanan. Fore, arnab, benna, arna suñu kër gi, arna suñu dundu ba, kër ñi zarbon bi, arna jigéen yi lu bari. Arna Allah ba du lakk arna dundu ba werna sant yàlla alhamdulillah premier. Produksi arang biomasa ini diluncurkan di 18 desa di wilayah ini oleh Asosiasi Ekologi Nebedai yang berarti pohon dalam bahasa Wolof. Untuk melawan deforestasi, kelompok ini juga menanam pohon di kota besar dan desa kecil. Sejak awal tahun mereka telah menanam lebih dari 1 juta pohon di seluruh Senegal. Menurut Direktur Nebedai, pemanfaatan jerami ini memiliki keuntungan tambahan. La paille, qui est la matière première de notre biocharbon, en fait, elle véhicule en saison sèche des milliers de feux de brousse à travers le pays. Donc réduire cette paille, c'est réduire les feux de brousse et donc empêcher que les jeunes arbres meurent dans les forêts. Donc en consommant 1 kilo de charbon de paille, on sauve 2 fois la forêt. Manfaatnya bisa dilihat di hutan Djilor Senegal yang dipatroli oleh penjaga hutan Biram Ging. Biram tidak punya kewenangan untuk menangkap para penebang pohon, jadi ia melaporkan pelanggaran yang ditemuinya kepada kepala desa setempat. Menurut Biram, naiknya air delta ini membuat tanah menjadi asin dan menimbulkan tantangan lingkungan lainnya. Déforestation est provoquée par
les coupes abusives des arbres, des coupes clandestines provoquées par la population. Il y a les feux de brousse qui peuvent ravager toute une forêt, tout des kilomètres de forêt. 3, il y a l'avancée de la sel venue de la mer vers les forêts. Proyek arang biomasa yang memanfaatkan jerami dan penanaman pohon untuk memerangi penggundulan hutan menjadi bagian penting dari upaya Uni Afrika untuk mencegah terjadinya penggurunan akibat lahan kering yang semakin gersang di wilayah Sahel di bagian tengah Afrika. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Wah, salut banget untuk para perempuan dan ibu-ibu di Senegal yang menjadi bagian dari solusi sebuah masalah dan ikut memberdayakan diri kan. Hebat ya, inspiring. Ya, terima kasih ibu-ibu yang sudah berpartisipasi dan jangan kemana-mana karena kita juga akan ngasih lihat nih siapa-siapa aja sih yang sudah ikutan dengan kuis She Magazine setelah pesan-pesan berikut ini. Welcome back to the She Magazine, sharing dan empowering. Yang sedang giat berolahraga pasti lagi dilema kan? Karena selama masa pandemi ini banyak banget gym ditutup. Dan juga kalau kita mau berolahraga, ya menghindari yang namanya olahraga di dalam ruangan atau indoor. Opsi lainnya apa ya? Nah, makanya bingung juga kan, apalagi kalau yang mereka hobi olahraganya fitness. Kebanyakan alat-alat fitness kan di dalam ruangan semua. Namun ada nih beberapa orang-orang yang suka fitness, termasuk perempuan, termasuk tokoh fitness Gillian Anderson ini, dia punya cara untuk mensiasatinya. Langsung aja kita lihat liputan yang berikut ini. Berolahraga di udara terbuka di kawasan Venice Beach, California. Suasana ideal menggabungkan udara terbuka dan alam liar yang tetap menjadi acuan sejumlah penggemar fitness. So I think you'll probably see people going to the gym maybe once a week, maybe twice a week, but still maintaining some of those outdoor activities they took up or working out at home with some of the expensive equipment they bought. And while, again, it isn't necessary to do that, right? You can get a great workout at home for next to nothing with an app or a streaming platform. People are making these big investments, and I don't see them backing away from that. I really don't. I think it'll be more of a hybrid. Jillian Michaels adalah seorang celebrity trainer dan sejak 2017 memiliki mimbar daring sendiri untuk olahraga yang telah dimanfaatkan oleh para membernya. When we're feeling like life is punishing us, the last thing we want to do is feel punished by a workout. So it has to be reframed into something you see as like self-care, self-love, nurturing yourself. Give it perspective. What is your why? Are you going to feel better emotionally when it's done? Are you going to feel better physically, over the course of the month when you're starting to notice you're feeling stronger, right? Your endurance is improved, your flexibility is better, you're in less pain when you wake up in the morning, you're not as stiff, you look better when you look in the mirror, and there's nothing wrong with that. Sorry, there just isn't. I want you to think of it like this. Now, zip up those abs. Jangan langsung terjun ke olahraga terberat, tapi jaga konsistensi sehingga kegiatan self-care atau perawatan diri tetap bisa membawa manfaat maksimum. Disarankan untuk memilih jenis olahraga yang memang diminati juga dan juga tetap menantang bagi sang pengguna. Dan dengan demikian maka tidak ada faktor kebosanan atau bahkan merasa sebagai beban setiap paginya sehingga tidak bisa bertahan berolahraga secara rutin. Lalu satu faktor lagi, faktor komunitas. Sadly, a lot of fitness related businesses have had to close or slow down, but we feel very blessed that we've been able to thrive in this situation because we have a safe setting for people to get outside and be fit. Komunitas ini pun bisa terbentuk secara fisik maupun online. It wasn't new to me, but it felt new because we were on water. So I really think that it was just like something familiar, but just like a new trick to it, So
I really enjoyed myself. It was very relaxing. It was soothing. I not only got my exercise in, but I got a lot of meditation out of it. Yoga studios closed and the gyms, and just an option to do two things that I love besides being at the ocean. You know, it's an incredible workout, probably one of the hardest I've ever done because you get to challenge yourself. So it's been really, really a nice getaway. Pandemi memutar balik industri kebugaran pada 2020, tapi hasilnya banyak inovasi terjadi. Perpaduan online dengan fisik dan variasi untuk bisa membuat warga menepati resolusi tahun baru mereka. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA. Ya, kalau dapat PT seperti Jillian tadi memang takut, kayaknya dia terkena garang deh kayaknya. Itu pasti sukses. Nah, memang sebenarnya gara-gara pandemi ini segala kegiatan indoor jadi terhalang atau menjadi tantangan. Bahkan kayak misalnya kalau pameran-pameran atau exhibition, dan itu kan biasanya gede kayak expo seperti itu. Nah, mereka tuh gimana ya cara mengatasi untuk pandemi ini? Karena kan harus tetap berjalan. Siasatnya seperti apa? Iya. Waktu awal-awal pandemi sih banyak yang terpaksa dibatalkan ya. Namun sekarang ini mereka sudah mulai menemukan cara yang aman sehingga bisa tetap melakukan pameran tapi dengan aman, nggak perlu berkerumunan. Akhirnya diadakanlah secara virtual, termasuk yang diadakan oleh pameran CES. Ini pameran teknologi yang keren banget, biasanya dihadiri 170.000 orang, dan tapi tahun ini diadakan secara virtual. Jadi ingin ngebayangin kayak apa sih pameran secara virtual? Langsung aja kita lihat. Dalam pameran elektronik konsumen di Las Vegas atau CES, kita tidak pernah tahu teknologi menakjubkan apa yang mungkin dipamerkan. Tapi satu hal yang selalu diandalkan adalah banyaknya pengunjung. Last year we had just over 170,000 attendees from across the globe. Tahun ini sekitar 100.000 orang telah melakukan praregistrasi dan akan mengikuti pameran lewat laptop atau komputer mereka. We knew that it really wasn't feasible to do a live event in any shape or form. We just couldn't do anything safely. Jean Foster adalah Wakil Presiden Senior Asosiasi Teknologi Konsumen yang menyelenggarakan CES. There's a lot of platforms out there that try to replicate the physical world online, and we really were not looking to do that. We said, how do you really engage your audiences? Untuk membantu pengunjung memilah beragam peserta pameran yang sangat banyak, penyelenggara telah menyiapkan pembawa acara virtual. They're going to run through the entire show, and that's going to be a resource for our audiences to go and say, okay, what's the latest news? What was announced? What are the upcoming sessions? Dan seperti dampaknya pada format baru pameran ini, pandemi COVID juga telah mendorong inovasi dalam perawatan kesehatan, streaming, 5G, dan kecerdasan buatan. You're going to see more about the technologies that are enabling, companies to transform their business digitally. Lebih dari 1.800 peserta pameran ambil bagian dalam pameran digital ini, turun dari sekitar 4.000 tahun lalu. Hampir setengahnya berasal dari luar Amerika. Untuk mencarinya, pengunjung dapat menelusuri berdasarkan nama negara, teknologi, atau perusahaan. You can join in live sessions. It could be product demos, it could be thought leadership sessions. Pengunjung juga dapat mengobrol secara langsung dengan perwakilan perusahaan. You can request a meeting and you can start a meeting right away. So there's that real opportunity for you to collaborate with these global companies. Pameran elektronik konsumen secara virtual ini mungkin tidak menawarkan kemeriahan ajang besar yang biasa digelar di Las Vegas. Tapi inovasi teknologi akan selalu memikat pelaku dan pengamat industri dari seluruh dunia. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Waduh, itu sebenarnya pameran favorit saya itu. Walaupun saya gaptek, tapi gadget-gadget itu tetap jadi bahan-bahan yang jadi untuk biasa dibeli untuk next years gitu. Tapi memang untuk amannya kita tetap di rumah ya. Seperti kita berdua, Evin ya, kita masih di rumah terus. Iya dong. Nah, bicara soal gadget ya, bagi yang mau memenangkan gadget, habis ini kita akan mengumumkan pemenang 2 orang yang mendapatkan handphone dari VOA She Magazine. Makanya stay tune terus di sini.
Hey, welcome back di She Magazine Sharing and Empowering. Saya lagi ngebayangin mungkin pemirsa lagi nonton di rumah, lagi nonton She bareng sama anak atau sama orang tua. Karena kalau di Indonesia kan biasa ya, satu rumah itu ditinggalin sama ada orang tua, ada anak juga. Jadi nenek, ibu, anak itu satu generasi. Berapa multi generation ada di rumah itu udah biasa. Kalau di Amerika gimana sih, Yan? Kalau di Amerika sebenarnya biasanya kalau udah umur 18 tahun, halo, keluar gitu, cari apartemen sendiri. Sebenarnya itu sudah menjadi tradisi di Amerika. Tapi karena pandemi pemirsa, sekarang justru banyak sebuah keluarga itu jadi multi generasi. Jadi ada ibunya, ada anaknya, ada cucunya yang tinggal di satu rumah. Ini cukup berbeda dengan tradisi yang biasa di Amerika. Jelang malam di Potomac, negara bagian Maryland, tak jauh dari Washington DC. 3 generasi keluarga ini menyiapkan santap malam. Data sensus menunjukkan pada 1980 hanya 12% rumah tangga adalah rumah tangga multi generasi. Pada 2016 angkanya mencapai 20%, hampir sama dengan angka pada 1950. I realized I was not a very difficult teenager. In fact, I have a really close relationship with both my mom and my grandmother, and so it almost made it like impossible for me to have like those difficult teenager years because like I always had an outlet to talk to. Peningkatan jumlah rumah tangga multigenerasi mulai terjadi saat resesi 2008. So we kind of explored all of our options and we found that it was better to modify the house and then we would be able to live a little more comfortably. So what we ended up doing was upstairs, we just made a second master bedroom. And so we built out over the garage. Peningkatan tajam terjadi lagi selama pandemi dengan eksodus sejumlah pekerja dari kota-kota besar. Pertimbangan ekonomi membuat mereka memilih kembali berkumpul keluarga. When it comes to household expenses, we split it. And so when we're like, oh, we need to buy a new refrigerator. We split it. So a $2,500 investment becomes $1,250. Bagi anggota keluarga lebih senior, kembalinya putra-putri dan cucu ke rumah mereka juga membawa keuntungan sendiri. And the three of us have always gotten along very, very well. That's why it works. I have a lot of friends that are like, can't believe you did that. Well, I would hope if your child got in the position my child was in, anybody would open their house for their children. But it worked. It's worked all the way through. I'm very close to my granddaughters. They're very important to me. I'm gonna cry. Selain menjaga ikatan emosional, rumah multigenerasi juga menjadi opsi lain selain tinggal di panti lansia. You're not gonna ever have to live alone. Yeah. And we're all, my age group, we're experiencing that now, seeing friends get ill and have to move someplace, and I know I'm not gonna have to do that. Menurut Pew Research Center, sekitar 60% dari warga yang pindah selama pandemi, pindah kembali ke rumah orang tua atau keluarga mereka. Bagi keluarga muda, tinggal bersama dengan kakek atau nenek juga membantu dalam hal belajar dari rumah. Kakek atau nenek bisa membantu belajar dari rumah sang anak di saat para orang tua harus bekerja dari rumah. Di Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Ibaratnya kalau di Indonesia, mangan orang mangan tetap kumpul gitu ya, sedih bareng, ataupun juga bahagia tetap bareng. Tapi kalau misalnya bareng-bareng seperti ini, kita mau bareng-bareng bagi hadiah ya katanya, Vin? Oh iya dong, kalau satu dapat hadiah semua dapat, enggak deng. Ini seru bicara soal hadiah ya. Kita akan bagi-bagi hadiah hari ini untuk yang udah ikutan kuis VOA She Magazine lewat media sosial ya. Kita kan minta teman-teman untuk posting foto selfie, terus foto selfie lagi nonton She dan cerita tentang kisah apa yang menginspirasi. Nah, kita udah pilih 3 orang yang akan mendapatkan hadiah hiburan.
Oke, terima kasih untuk @rhmh_max yang terinspirasi dengan tayangan mengenai seorang wanita yang memperkenalkan makanan khas Indonesia di Amerika. Sementara itu, @belipulsa60.000 bilang tayangan episode Derma yang menginspirasi nih karena meskipun kita nggak bisa berdonasi uang, tapi bisa berdonasi barang ataupun makanan. Sementara itu, terima kasih juga untuk @yulianti_ita menonton terinspirasi dengan profil ibu masa kini dengan segudang kesibukan, tetapi selalu dapat membagi waktu untuk anaknya. Selamat buat yang udah menang hadiah hiburan dan sekarang puncaknya nih untuk kamu nih ada 2 orang yang berhasil memperoleh handphone. Siapa ya? Selamat untuk Shirley dari @diskusirly yang posting foto di IG lagi nonton She Magazine. Katanya dia terinspirasi dengan profil Vivi Virgianti, seorang pemilik daycare di Amerika dalam episode bertahan di tengah pandemi. Selamat juga ya untuk sumartono.id. Dia bilang seorang ibu memiliki arti penting dalam keluarga. Katanya jangan meragukan lagi kalau seorang wanita mampu melakukan pekerjaan pria loh. Selamat untuk para pemenang, siap-siap untuk dihubungi oleh VOA langsung untuk mendapatkan informasi dan hadiahnya akan dikirim kepada kalian. Sekali lagi selamat. Selamat. Dan pemirsa, kalau udah bagi-bagi hadiah tadi, tandanya kita berdua untuk pamit juga nih dari layar kaca Anda. Makasih ya udah nonton She Magazine, Sharing and Empowering. Saya Vina Mutadi dari kota Silver Spring di negara bagian Maryland. Dan saya Ian Umar dari apartemen saya di Washington DC. Tetap semangat, keep sharing, keep empowering. Bye-bye.